Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini masih membahas mengenai persamaan trigonometri. Namun sebelum ke persamaan trigonometri, ini adalah materi prasyarat yang selanjutnya, yaitu tentang inverse fungsi trigonometri. Baik, langsung saja kita ke inverse fungsi trigonometri. Yang pertama adalah inverse fungsi sinus, mana kita tahu bahwasanya fungsinya itu sendiri adalah Y sama dengan sin theta atau sin theta sama dengan Y, dimana Y nya dengan syarat ketahui bersama saat kita belajar tentang grafik fungsi sinus bahwasanya Y nya itu rentangnya dari negatif 1 sampai 1, atau Y lebih besar sama dengan negatif 1 dan Y nya kurang dari sama dengan 1. Nah, ini merupakan fungsi dari sinusnya. Bagaimana fungsi dari inverse fungsi dari sinus? Nah, di sini nih, sin pangkat negatif 1, sin pangkat negatif 1 ini adalah lambang atau notasi yang diberikan untuk inverse dari sin. Kita bacanya inverse sin ya. Jadi di sini inverse sin dari sin dari theta sama dengan inverse sin dari Y. Nah, kemudian ketika ada inverse sin ketemu sin atau fungsi ketemu inverse-nya, maka akan dinetralkan atau dikembalikan lagi, yaitu jadi theta-nya saja. Jadi theta sama dengan inverse sin dari Y. Nah, kalau misalkan ada mencari inverse sin, berarti itu mencari nilai dari sudutnya, berapa derajat atau berapa radian. Kemudian mana theta-nya sendiri? Kalau untuk inverse fungsi sinus, rentangnya dari negatif 90 derajat sampai 90 derajat, atau lebih besar sama dengan negatif 90 derajat dan theta-nya kurang dari 90 derajat. Kalau dalam bentuk radiannya, berarti V lebih besar sama dengan theta lebih besar sama dengan negatif V per 2 dan theta kurang dari sama dengan V per 2. Bagaimana mencarinya? Kita harus lihat tabel berikut. Kalau biasanya dalam fungsi sinus, kita tuliskan terlebih dahulu tetanya. Theta dari mulai 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang karena inverse itu kebalikan, kita nulisnya adalah nilai Y-nya dulu. Tadi nilai Y-nya dari inverse fungsi sinus kan berkisar dari negatif 1 sampai 1. Jadi kita tulis negatif 1, negatif akar 3 per 2, negatif akar 2 per 2, sampai dengan akar 3 per 2 sampai dengan 1. Kemudian yang biasanya kita cari sin tetanya, sekarang kita cari inverse sin dari Y-nya atau tetanya. Ketika ada inverse sin dari negatif 1, hasilnya negatif 90. Kemudian ada inverse sin dari 0, yaitu 0 derajat. Inverse sin dari akar 3 per 2 berarti 60 derajat. Kita harus hafal tabelnya. Kemudian ini bentuk radiannya. Bentuk radian mah gampang ya, tinggal nanti kita ganti saja dalam bentuk radiannya. Kemudian inverse fungsi kosinus. Sama halnya dengan inverse fungsi sinus, di sini kita bermulanya dari fungsi kosinusnya dulu. Fungsi kosinus theta sama dengan Y, dimana rentangnya Y-nya sama. Y-nya itu lebih besar sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 1, sama seperti sinus ya. Kemudian kita inversekan. Inverse cos dari theta sama dengan inverse cos dari Y. Ketika ada inverse dengan fungsinya, maka akan dinetralkan atau dikembalikan lagi. Hasilnya tetap tetanya saja. Jadi theta sama dengan inverse cos dari Y. Ini merupakan inverse cos dari Y. Nah, beda dengan sinus ya. Kalau sinus tadi dari negatif 90 derajat sampai 90 derajat. Untuk kosinus dari 0 derajat sampai 180 derajat. Tetanya lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Atau pada bentuk radiannya tetanya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi. Nah, ini juga tabel dari fungsi kosinus.
Y dulu, kemudian inverse cos dari Y ya. Rentangnya dari 1 sampai negatif 1 ya. Nah, di sini kalau 1 inverse cos Y atau inverse cos dari 1 yaitu 0 derajat. Inverse cos dari setengah yaitu 60 derajat. Inverse cos dari negatif akar 2/2 yaitu 135 derajat. Dan ini bentuk radiannya ya. Kemudian kita ke inverse fungsi tangen. Sama dengan inverse fungsi sinus dan kosinus, kita terlebih dahulu tuliskan fungsi tangennya. Nah, ini sangat berbeda. Untuk tangen Y-nya itu kisarannya lebih besar sama dengan negatif tak terdefinisikan, dan kurang dari sama dengan tak terdefinisikan. Berarti nilainya asalkan bilangan real semuanya memenuhi syarat. Kemudian kita inversekan, inverse tan dari tan theta, inverse tan dari Y. Nah, karena ada inverse tan ketemu fungsinya tan, jadi ini jadi habis, kita coret aja. Jadi theta sama dengan inverse tan dari Y. Nah, kalau inverse tan, tetanya itu sama dengan sinus ya, yaitu rentangnya tetanya lebih besar dari negatif 90 derajat sampai 90 derajat, atau ini bentuk radiannya. Tabelnya seperti demikian. Yang biasa kita tulis di fungsi tangen fungsi kosinus dan sinus itu tetanya dulu, kita sekarang Y-nya dulu. Y-nya berkisar dari 0 sampai 0 lagi ya. Kemudian misalkan inverse tan dari 0 berarti 0 derajat. Inverse tan dari 1 yaitu 45 derajat. Inverse tan dari negatif 1 yaitu 135 derajat. Nah, ini patokan-patokannya yang harus kita hafalkan ya, atau kita simpan baik-baik cara menggunakan tabelnya. Kemudian ini beberapa permasalahan atau contoh-contoh soal mengenai inverse fungsi sinus yang pertama. Contoh 1, inverse sinus dari 1/2. Ingat, kalau ada inverse sin, inverse cos, dan inverse tan, berarti yang akan kita cari adalah nilai dari sudutnya, atau berapa derajat atau berapa radiannya ya. Jadi theta, nah yang kita cari adalah theta. Theta itu sudutnya. Inverse sin dari 1/2. Inverse sin dari 1/2 adalah 30. Dari mana sih 30? Kita lihat di tabelnya. Lihat, 1/2. 1/2 itu kan Y-nya, berarti inverse sin-nya yaitu 30 derajat. Kemudian untuk radiannya, kalau tidak hafal, kamu hafalnya yang ini aja ya, cukup satu aja nih, yang bentuk derajatnya ya, bentuk sudutnya. Namun ketika menggunakan radian, kamu gampang saja, kalau tidak hafal tinggal dikalikan dengan V per 180 derajat. 30, 180 berarti sama-sama dibagi 30, jadi 1/6, yaitu dalam bentuk radiannya V per 6. Contoh yang kedua, inverse sin dari negatif setengah. Ya, mudah sekali, berarti kalau inverse sin kita tetap mencari sudutnya ya. Nah, di sini nih kalau negatif setengah berarti kita tahu jawabannya adalah negatif 30. Berarti theta sama dengan inverse sin dari negatif setengah. Yang ini kan, berarti tetanya itu negatif 30 derajat. Bentuk radiannya gampang kayak tadi, tinggal dikali dengan V per 180. Sederhanakan jadi negatif V per. Nah, contoh ketiga, inverse sin dari 3. Nah, kita lihat dulu nih inverse sin dari 3. Ingat kan, ada syarat 3-nya itu sebagai Y, yaitu harus rentangnya dari negatif 1 sampai 1. Sedangkan 3 masuk nggak nih ke rentang ini? 3 itu kan lebih besar dari 1. Berarti 3 itu tidak memenuhi syarat. Berarti sin atau inverse sin dari 3 tidak memiliki nilai karena tidak masuk syarat dari Y-nya ya. Y-nya itu rentangnya negatif 1 sampai 1. Karena 3 itu lebih besar daripada 1. Contoh keempat, sin dari inverse sin dari 3. Kita kan tadi tahu di contoh-contoh di tabel ya, yang pertama dari mulai inverse fungsi sinus, inverse fungsi kosinus, inverse fungsi tangen, bahwasanya ketika ada sin dengan inverse sinnya atau inverse sin dengan sinnya, kita langsung coret-coret aja apakah ini hasilnya 3. Bukan demikian ya,
Namun kita selidiki terlebih dahulu. Inverse sin dari 3. Kayak tadi kan inverse sin dari 3 tidak memiliki nilai karena 3-nya itu di luar jangkauan ya, di luar dari syarat gitu. Jadi karena inverse sin dari 3 tidak memiliki nilai, maka sin dari inverse sin dari 3 juga tidak memiliki nilai. Bukan berarti langsung dicoret saja, tapi ini tidak memiliki nilai. Hati-hati di situ ya, kita harus perhatikan syaratnya. Kemudian inverse fungsi cosinus. Contoh yang pertama, inverse cos dari 0. Ya pastinya kita tahu, kita nyarinya ininya ya, derajatnya atau sudutnya. Berarti theta sama dengan inverse cos dari 0. Jelas saja inverse cos dari 0 adalah 90 derajat. Lihatnya dari mana? Dari tabel. Nah, jika ada y-nya 0, maka inverse cos-nya adalah 90 derajat. Kalau mau merubah radian gampang saja, tinggal dikalikan dengan V per 180. Kita coret jadi 1, yaitu V per 2. Selanjutnya, contoh yang kedua, cos dari inverse cos dari 2/5. Kita lihat dulu nih 2/5-nya dulu ya syaratnya, jangan lupa. 2/5 ini kan kalau kita tulis inverse cos 2/5 yaitu inverse cos dari y. Y-nya kan 2/5. 2/5 itu masuk nggak ke syaratnya, yaitu y lebih besar sama dengan -1 dan y-nya kurang dari 1. Nah ini memenuhi ya. Kalau 2/5 kan jadi berapa nih? Jadi 0,4 ya. 0,4 masuk ke rentang ini. Jadi memenuhi. Karena memenuhi, kita gampang saja tinggal coret-coretan saja. Ada cos dengan inverse cos, berarti jawabannya 2/5. Udah bukan? Selanjutnya inverse fungsi tangen. Contoh, inverse tan dari akar 3/2. Berarti kita tetap nyarinya adalah nilai dari sudutnya, yaitu akar 3/3. Nah, akar 3/3 jelas ya, kalau tan mah gampang. Semuanya masuk asalkan bilangan real. Nah, ini kan masuk nih sebagai syaratnya. Tinggal kita lihat saja. Akar 3/3 yang ini ya, berarti akar 3/3 inverse tannya yaitu 30 derajat. Kalau dirubah jadi radian ya gampang, kita kali dengan V per 180, jadi V per 6. Nah yang ini inverse fungsi trigonometri, contoh khusus, perhatikan baik-baik. Nilai dari tan dari inverse sin dari 5/13. Ya, sini kita perhatikan dulu. Inverse sin dari 5/13 masuk nggak kriteria kalau 5/13? Ya jelas 5/13 itu rentangnya adalah masuk ke 1 dan -1. Dari mana kita lihatnya? Kita lihat di sini. Ini kan per 13, berarti kita buat di sini per 13, ya kan? Ini juga per 13. Berarti di sininya adalah 1/13 dengan -1/13. Jadi masuk ya. Ini lihat, perhatikan syaratnya dulu. Setelah itu, ini kan memenuhi ini. Kan tan dari inverse sin dari 5/13, yaitu sama dengan tan theta. Jadi ini inverse sin dari 5/13 itu jelas adalah theta. Mencari nilai dari sudutnya, gitu kan? Theta sama dengan inverse sin dari 5/13. Kemudian kalau ada seperti ini ya, kita akan jadikan ini ya, tambahkan fungsi sinnya. Sin berarti sin theta sama dengan sin ketemu inverse sin. Inverse sin ketemu inverse sin, kita coret. Jadi sin theta sama dengan 5/13. Kita tahu sin theta sama dengan 5/13. Jadi kita bisa tuliskan kalau nilai perbandingan sin theta kan y per r, maka y-nya sama dengan 5, kemudian r-nya sama dengan 13. Kemudian sedangkan tan theta-nya sama dengan y per x, y-nya sudah ada, r-nya sudah ada, yang belum ada itu x-nya. Berarti harus kita apakan? Kita cari dengan Pitagoras. Ya, Pitagoras kan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi x kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat.
kuadrat ditambah 25 sama dengan 169. X kuadrat sama dengan 169 kurangi 25. Jadi X kuadratnya sama dengan 144. Jadi X-nya sama dengan 12. X-nya sudah ada, Y-nya sudah ada, dan R-nya juga sudah ada. Jadi kita tinggal cari tan tetanya. Tan teta kan Y per X. Maka Y-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 12. Jadi kita temukan tan teta sama dengan 5 per 12. Sedangkan tetanya sendiri apa? Tetanya sendiri adalah inverse sin dari 5 per 13. Maka kita bisa tuliskan kembali tan teta itu sama dengan tan dari inverse sin dari 5 per 13. Hasilnya adalah 5 per 2. Itu contoh khusus dari soal tentang inverse fungsi trigonometri. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya presentasikan dapat dimengerti dan menjadi pelajaran yang bisa kita ambil. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.